Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya kembali akan menampilkan sebuah konten video melanjutkan dari video-video saya sebelumnya, yaitu dalam rangkaian perjalanan saya ke Tokyo, Jepang guys. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah konten video saya. Ini saya sedang melakukan perjalanan ke salah satu pusat elektronik terbesar di Jepang guys. Ya, mungkin sudah tidak asing lagi, nama tempatnya adalah Akihabara guys. Ini saya akan melakukan perjalanan dari Kinshicho, dari tempat saya menginap di hotel di Kinshicho ini. Perjalanannya tidak jauh guys, ke Akihabara itu cuman 10 menit kalau salah ya, nggak nyampe malah ya. Jadi tidak jauh dari Akihabara. Oke guys, jadi ini sekarang saya sudah berada di stasiun Akihabara. Nah, kita akan mencari pintu keluar guys ya. Dan nanti setelah keluar dari stasiun kita akan langsung mengeksplor kawasan elektronik terbesar di Jepang guys, yaitu Akihabara. Ada petunjuk arahnya guys, jadi kita nanti akan keluar di pintu yang sebelah utara kalau nggak salah guys ya. Ini adalah situasi dari stasiun Akihabara. Jadi saya melakukan perjalanan ini di bulan September 2025 guys ya. Jadi Jepang ini musim panas guys, jadi peralihan dari musim panas ke musim gugur ya guys ya, kalau nggak salah ya, musim gugur. Jadi suhunya rata-rata sekitar 27-30 derajat Celcius ya. Oke guys, nanti kita akan keluar, akan mengetap kartu kita. Oke, jadi kita sudah keluar dari stasiun Akihabara. Nah ini. Selamat siang waktu Tokyo. Konnichiwa. Saya sekarang berada di stasiun Akihabara. Kita nanti atau saya akan mengeksplor distrik Akihabara, salah satu wilayah distrik yang menjual berbagai macam elektronik, komputer dan gadget guys ya. Jadi kita akan jalan-jalan di distrik Akihabara. Ikuti terus perjalanan saya sampai nanti stasiun. Terima kasih. Oke, jadi kita sudah berada di luar stasiun dan selanjutnya kita akan berjalan untuk mengeksplor, mensepil apa saja yang ada di kawasan Akihabara ini. Ikuti terus video perjalanan saya selanjutnya guys. Nah, ini ada toko yang banyak sekali terdapat di
pinggir-pinggir jalan. Nanti kita akan menyusuri sampai ke dari ujung ke ujung guys ya. Ini kita akan menuju ke jalan utama guys. Kalau jalan ini jalan yang menuju ke stasiun Akihabara guys. Nah, di depan itu adalah jalan utama ya. Jadi cuacanya lumayan panas guys ya, matahari terik, jadi suhunya sekitar 31 atau 32 derajat nih guys ya, karena memang cuaca di Jepang ini masih dalam kategori musim panas guys ya. Guys, saya sudah berada di Jalan Raya Akihabara, yaitu pusat elektronik komputer gadget terbesar Jepang guys ya. Di jalan, nanti kita akan mengeksplor sepanjang jalan ini, melihat skill toko-toko apa saja yang ada di Akihabara ini guys. Oke, jadi di kawasan Akihabara ini memang salah satu kawasan favorit dari para wisatawan luar Jepang guys ya. Jadi banyak sekali turis yang kalau ke Jepang tidak mampir ke Akihabara itu berarti rugi guys ya. Jadi salah satu agenda wajib kalau ke Tokyo atau ke Jepang harus mampir ke sini guys. Nanti kita akan menyeberang, ini adalah jalan utamanya. Kita akan menyeberang ke sisi sebelah kiri guys ya. Nah itu di depan itu ada toko yang lumayan besar dan namanya Peak Camera. Nanti kita akan mencoba mengekspor Peak Camera tersebut ya. Juga ada festival anime guys ya, ada game ya, ramai sekali ya. Jadi kalau kita menuju ke Akihabara itu hari Minggu kalau salah guys ya ini ya, jadi lumayan ramai ya. Jadi banyak sekali terdapat toko-toko elektronik khususnya komputer gadget, ada yang baru, ada yang bekas atau second juga guys. Nanti kita akan spill toko-toko gadget atau elektronik yang bekas guys. Nanti kita akan spillkan di sini. Di samping juga nanti ada yang baru juga ya, toko-toko elektronik yang menjual barang-barang baru. Oke, di depan kita tuh ada Heart of adalah salah satu toko barang bekas pakai khususnya elektronik dan berbagai macam aksesoris, tapi dijual second guys, jadi harganya agak miring guys ya. Nah kita akan memasuki toko Heart of ini. Ada 3 lantai kalau salah guys ya, ada 3 lantai ya. Jadi ada lantai basement 1 dan 2 ya tadi ya. Nah kita akan men-spill satu persatu dari lantai basement sampai ke lantai 2 ya guys ya. Nanti lantai 2 kita bisa lihat menjual berbagai macam aksesoris gadget, ada gadget ya, ada handphone, smartphone, ada berbagai macam PC, desktop, ini ada laptop bekas, bisa dilihat harganya di situ. Jadi harganya agak murah guys. Jadi kalau mau pulang ke Indonesia bisa beli laptop bekas di sini, nanti bisa diinstal di Indonesia guys.
Jadi kalau di Jepang barang bekas itu sangat jujur ya guys penjualnya. Jadi diberikan spesifikasinya kurangnya apa, itu dicantumkan lengkap. Jadi kita tidak tertipu dengan barang bekas yang nanti akan kita beli kan. Jadi deskripsinya itu dicantumkan secara detail guys. Rusaknya di mana ya kan, kekurangannya apa itu dicantumkan di deskripsi barangnya. Ya banyak sekali guys ya, jadi dari mulai audio ya semua ada barang-barang bekasnya di sini. Ya speaker bekas ini ya, masih bagus-bagus guys ya. Dan disitu dicantumkan harganya guys, jadi ada harga yang tercantum di barang. Nah, kita akan beralih ke tempat masih hardtop, cuma ini beda lantai. Guys ya, jadi kalau di lantai ini lebih ke alat-alat musik guys ya. Jadi perlengkapan musik, alat-alat musik yang ada di sini semua guys, aksesoris dan alat musiknya. Ini ada gitar listrik, itu tercantum harganya juga. Kaset, terus ada berbagai macam alat-alat pendukung untuk bermusik, tool-toolnya lengkap semua guys ya. Oke, silahkan kalau para teman-teman pemirsa senang dengan alat-alat musik bekas yang murah dan masih bagus, bisa kalau ke Jepang, ke Tokyo bisa mampir di Heart of Akihabara guys. Ini saya lihat juga ini ada orang teman-teman dari Indonesia juga banyak nih, salah satu tadi yang saya dengar dia menggunakan bahasa Indonesia buat orang Indonesia ini guys ya. Oke, kita pindah lokasi lagi, masih satu gedung atau kita ke lantai basement nih guys ya, paling bawah. Nah, di lantai bawah ini hampir sama guys, jadi berbagai macam aksesoris bekas yang dijual di sini. Ini ada berbagai macam kabel, ini ada audio. Harganya tercantum di situ 1.650 yen, jadi kalau dirupiahkan sekitar berapa ya? Kalau 1.000 itu 100.000, berarti hampir 160.000 guys, murah guys ya. Ini juga di sini tersedia berbagai macam part komputer. Ini ada power supply, terus ada motherboard bekas, dan tentunya dikasih keterangan guys berfungsi atau tidaknya ya. Jadi nanti kita bisa menanyakan ke kasirnya apakah kondisinya masih bagus atau tidak. Ini ada motherboard PC. Dan harganya relatif murah ya, kayak motherboard ini saya lihat itu kalau dirupiahkan cuma 100.000 ya, paling mahal itu 200.000 guys. Ada juga yang berapa tadi, ada yang harga 700 yen ya, 370.000. Ini ada RAM,
ada berbagai macam part-part jeruan dari PC atau laptop ada di sini semua guys. Dan juga ada tab bekas, cuma saya lihat masih kayak baru guys ya. Dan nanti saya akan membeli di sini guys, saya akan membeli tab 7 in mereknya Huawei, itu harganya 1.600 kalau nggak salah ya, 1.600 itu berarti sekitar 160 ribuan guys ya. Ini juga ada laptop juga, saya akan membeli laptop di sini, laptop Asus yang touchscreen, itu harganya kalau tidak salah itu 2.000-an yen guys ya. Jadi ada beberapa yang harus saya perbaiki nanti setelah sampai di rumah di Indonesia. Oke, jadi kita sudah selesai mengeksplor salah satu toko barang-barang bekas namanya Heart of. Dan kita akan lanjut ke area-area yang lain di kawasan Akihabara guys. Nanti kita akan menuju ke salah satu toko atau gedung toko yang lumayan besar guys, namanya adalah Big Camera ya. Jadi ini ada berapa lantai ya, kalau masalah ada 4 lantai, itu menjual segala macam elektronik, dari mulai gadget, mulai segala macam peralatan elektronik itu ada di sini semua guys. Nanti kita akan review dari lantai 1 sampai ke lantai 3 atau 4 kalau salah ya, lantai 4 kalau salah ya. Oke guys, ikuti terus guys perjalanan saya di Big Camera Akihabara. Ya, kita bisa lihat di sini ada speaker JBL. Kalau di sini baru semua guys ya, jadi nggak ada yang bekas ya. Jadi penjual barang-barang new semua ya, baru semua. Nanti tadi kita dari lantai dasar atau lantai 1 kita akan menuju ke lantai yang atasnya, lantai 2 kalau nggak salah ya. Kita bisa lihat berbagai macam peralatan elektronik yang dijual di Big Camera ini guys. Biasanya ada berbagai macam keyboard, mouse, dan ini adalah salah satu tempat yang ini semua menjual perangkat game guys, PC game semua ada di sini guys ya, di sebelah kiri ini guys ya. Jadi semua peralatan PC yang berbasis game itu ada di sini semuanya. Jadi ini para pecinta gamer itu bisa merapat ke sini guys kalau mau membeli PC-PC yang berbasis game guys. Jadi ada PC, ada laptop. Ya, ini kita bisa lihat ada casing PC yang lumayan keren guys. Guys, kita tadi dari salah satu di area yang khusus menjual PC game atau laptop gaming, kita beralih ke area yang lain guys. Ya, ini juga ada
keyboard yang berbasis game guys, jadi keyboard khusus untuk gamer nih. Dijual juga ada headphone, berbagai macam headphone. Oke guys, kita naik lagi ke lantai 3 ya. Jadi lantai 2 kita akan review atau mengeksplor lagi di lantai 3 ini guys. Apa saja yang ada di lantai 3 di toko elektronik Big Camera. Ini pada berbagai macam handphone atau smartphone guys. Ini ada iPhone 16 ya, terakhir yang sekarang sudah rilis. Penjual berbagai macam TWS, wireless TWS ya untuk headphone. Nah, ini depan kita juga menjual berbagai macam speaker Bluetooth, ada JBL, ada Sony, jadi merek-merek speaker Bluetooth terbuka guys ya. Harganya juga ada tercantum di situ, lengkap, di bawahnya ada harganya. Nah, ini JBL, berbagai macam tipe speaker JBL ada di sini guys ya. Jadi yang kecil sampai yang besar guys, dari harga yang murah sampai yang paling mahal ada di sini semua. Ini juga ada berbagai macam audio yang besar. Oke guys, jadi kita sudah selesai mengeksplor salah satu toko elektronik Big Camera, dan kita akan lanjutkan jalan lagi. Nah, ini ada di sepanjang jalan itu ada gacha guys ya, jadi permainan gacha. Kita memasukkan koin untuk mendapatkan hadiah guys. Oke guys, kita menyelusuri jalanan di trotoar di Akihabara sambil melihat-lihat pemandangan di sisi kanan dan kiri trotoar ini guys. Jadi kalau saya lihat banyak sekali turis guys ya, turis asing yang berjalan kaki di area Akihabara, Tokyo, Jepang guys. Jadi ini cuacanya mendung guys ya, jadi tidak terlalu panas, mendung, dan tadi ada sedikit gerimis, cuman tidak turun hujan yang besar ya, cuman gerimis saja. Ini ada yang sudah bersiap pakai payung.
ada view jalanan di Akihabara Street ya guys ya ini. Jadi banyak sekali turis-turis asing yang berada di sini. Nah, ini kita spillkan berbagai macam penjual elektronik. Ini juga ada kebab ya di Akihabara ini. Ada hot off, hobi off yang tadi udah saya spillkan. Nah, ini adalah salah satu penjual kamera bekas guys ya yang di pinggir jalan ini. Kalau yang saya tahu itu udah lama sekali ini, dari mulai saya dulu mengunjungi Akihabara tahun 2008 2010 itu sudah ada nih guys, namanya Imitas S itu guys ya. Jadi yang jualan tuh orang seperti orang India ya atau orang Bangladesh ya. Ini sudah lama sekali nih penjual barang kamera bekas ini guys, sampai sekarang masih eksis terus nih ya. Kalau saya berkunjung ke Jepang itu pasti menemukan penjual kamera bekas ini di pinggir jalan trotoar guys. Jadi Akihabara adalah salah satu surganya penggemar gadget, penggemar elektronik yang ada di Tokyo. Jadi silakan kalau ke Jepang untuk ke Tokyo mampirlah ke Akihabara ya. Nah, ini ada Janpara guys ya. Jadi yang sering diulas di YouTube, channel YouTube ada Janpara. Jadi menjual berbagai macam iPhone ya, iPhone bekas atau iPad, MacBook ada di sini semua guys. Jadi informasinya murah sih ya harganya di sini. Namanya Janpara ya, Janpara. Jadi saya memang sengaja mencari toko ini karena berbagai macam konten YouTube mengulas Janpara ini guys. Jadi salah satu toko barang-barang bekas yang menjual iPhone, iPad dan MacBook guys. Ya kita bisa lihat guys ya. Jadi di dalam etalase Janpara ini hampir mayoritas adalah produk dari Apple guys ya. Ini ada Apple Watch berbagai macam tipe dan ada yang model lama, ada yang model baru. Oke guys ya, jadi silakan mampir ke Janpara di Akihabara kalau berkunjung ke Tokyo. Banyak pilihan dan harganya murah guys ya. Oke guys, jadi kita sudah meninggalkan Janpara, kita menuju ke toko-toko barang bekas lainnya yang ada di Akihabara. Ini adalah toko yang menjual laptop dan berbagai macam peralatan komputer bekas guys ya. Ada laptop berbagai macam merek yang dijual di sini. Tentunya adalah barang bekas guys ya, atau second hand. Nah, ini beberapa laptop bekas tersusun rapi di dalam box. Ini ada Lenovo ThinkPad. Jadi kalau di Jepang menjual barang-barang bekas di toko ini dicantumkan lengkap guys ya. Dari mulai histori barangnya, kondisi fisiknya seperti apa, itu dituliskan semua di barangnya guys ya, termasuk harganya. Ada Dell, laptop Dell bekas. Jadi kita boleh tes guys ya. Jadi yang kalau kita mau membeli
Label-label tersebut nanti kita bisa tes sendiri, tes nyala. Jadi ada adaptornya, kita tinggal colokan. Kalau menurut kita oke, langsung kita beli ya guys ya. Jadi saya udah beberapa kali beli di toko ini guys. Kalau saya berkunjung ke Tokyo, itu pasti saya akan membeli di sini ya. Nah untuk kali ini saya nggak membeli, saya membelinya tadi di Hot Top guys ya. Jadi karena ada yang lebih bagus dan lebih murah. Jadi tersedia juga berbagai macam aksesoris seperti adaptor ya, seperti hard disk dan perangkat-perangkat aksesoris komputer lainnya guys ya. Untuk kisaran harganya untuk laptop bekas itu saya pernah beli di sini itu seharga 2000 yen guys, kalau sekitar, kalau dirupiahkan itu sekitar 200.000 sampai harga ratusan ribu guys, jadi dari puluhan sampai ratusan. Ini kita sudah meninggalkan toko yang tadi menjual laptop atau komputer bekas, kita menuju ke toko yang gak jauh dari tempat yang tadi. Nah, ini toko-toko ini adalah menjual berbagai barang second juga atau bekas pakai. Tadi kita lihat ada iPad, terus ada banyak sekali aksesoris yang dijual dengan harga murah, tentunya adalah barang-barang bekas ya guys ya. Oke, jadi silahkan meluncur ke toko-toko yang saya sebutkan tadi kalau berkunjung ke Akihabara. Jadi lokasinya adalah satu gang atau satu jalan dengan Heart of ya. Terus tadi yang toko yang untuk laptop bekas dan toko yang barusan saya sebutkan ini adalah satu gang ya guys ya. Jadi satu street, satu gang itu adalah isinya toko-toko bekas semua ya, hampir rata-rata. Oke, jadi kita sudah selesai untuk mereview beberapa toko barang bekas. Kita akan lanjut ke toko yang lain. Jadi ini kita agak jauh dari tempat yang barusan. Kita akan berjalan kaki, jaraknya sekitar hampir 20 menitan guys ya. Jadi kita melewati jalan utama tadi, kita menyeberang sungai ini guys. Jadi ada jembatan khusus pejalan kaki. Nanti kita akan menuju ke toko souvenir guys. Tadi toko souvenir namanya JSS. Dan di sini juga ada SBI ya, Remitten. Jadi perusahaan ini adalah yang punya adalah orang Indonesia guys ya. Dan ada juga Masjid Nusantara Akihabara guys. Jadi masih satu gedung dengan SBI Remitten, dan di sebelahnya ada JSS Souvenir guys ya. Nah, JSS ini souvenir yang punya adalah Mas Agus. Jadi saya sering juga berkunjung ke sini kalau ke Tokyo, ke Akihabara. Beliau adalah orang Bandung guys ya, tapi dia punya usaha menjual souvenir, segala macam souvenir Jepang yang ada di Akihabara ya guys ya. Bisa dua ringnya, bisa mau yang ini mau yang itu, terserah bapak. Oh iya, dua. Kalau yang lain 400, harganya 450 tuh ringnya hanya satu, di sini dua ringnya. Nanti ya. Ini apa ini? Sakura lah, ini Sakura lah. Ini bukan Sakura, ini Fuji. Nah, ini berbagai macam souvenir yang dijual, seperti t-shirt atau kaos, ada cendera mata, ada gantungan kunci ya, ada
apa namanya, Ya. lukisan-lukisan Ya, hari ini Jepang masih ya. sedikit sejuk. Besok Bisa. panas Iya. Bu, hati-hati ya. Besok panas 36 besok. Khusus. Hari ini di bawah 30. Nak masuk ni kan. Kan kalau mau ganti musim kadang panas, kadang sejuk, kadang panas, kadang sejuk. Tapi dah 2 hari biasa. Ya kalau ganti musim memang seperti ini Bu, banyak badai. Kan Banyak ini hujan. Udara panas sama udara dingin Tabrakan. bertemu. Udara dingin bertemu jadi banyak badai. Ya guys ya, silakan menuju ke JSI Souvenir yang lokasinya telah bersebelahan dengan Masjid Nusantara Akihabara Tokyo guys. Oke guys, jadi sekian saja video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, sampai bertemu kembali di konten-konten YouTube saya selanjutnya selama berada di Tokyo, Jepang guys.